Hari ini saya ingin meyakinkan setiap pribadi. Pasti ada yang terkejut, mungkin juga ada yang tidak terima. Tapi bagi yang tidak terima, cerna dulu sampai pengajaran ini selesai. Begini yang saya mau yakinkan saudara. Kesibukan Papa di surga, ya kesibukannya. Masing-masing kita kan punya kesibukan. Dokter dari Serukam punya kesibukan untuk ngurus pasien. Hamba-hamba Tuhan, para gembala punya kesibukan untuk jemaat. Ibu-ibu rumah tangga kesibukan ngurus semuanya. Nah, selama ini masih cukup banyak gereja. Kalau saya berkata gereja itu kita orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang belum pernah mengetahui betul-betul kesibukan Tuhan itu apa. Selama ini kita hanya berpikir ya Tuhan sibuk ngurus manusia, Tuhan sibuk ngurus sekolah teologi, sibuk ngurus gereja semuanya. Saya katakan tidak. Saya sudah menemukan secara fakta di Alkitab dan fakta secara hidup sehari-hari. Ternyata kesibukan Papa di surga itu adalah ngurus rumah, a home, rumah. Nah, mungkin saudara, ya masa cuma begitu saja? Serius. Percayakah saudara, di dunia ini hanya ada 2 tempat yang disebut neraka? Saya ulangi, di dunia ini hanya ada 2 tempat yang disebut neraka. Yang pertama apa? Ya neraka itu sendiri, apalagi. Yang kedua, rumah tangga. Wah, pintar semua kalau begitu. Nah, kalau saudara sudah tahu bahwa di dunia ini hanya ada 2 tempat yang disebut neraka. Satu memang neraka yang di neraka, satu adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak harmonis. Maka itu, ya saya ngomong serius, maka itu iblis itu tidak pernah sibuk dengan kelompok arisan, Lions Club, Rotary Club. Ngerti kelompok-kelompok itu ya? Kelompok-kelompok PBSI, PSI, SSI, sepak bola itu PSSI misalnya. Enggak sibuk. Iblis itu paling sibuk merusak rumah tangga. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Mengapa? Karena mereka ingin buat 2 neraka di alam semesta ini. Neraka yang satu sudah berhasil. Nah, neraka yang di dunia ini dia akan terus ciptakan kemanapun mereka bergerak, yaitu menghancurkan pernikahan. Ayo kita melihat sesibuk-sibuknya kita. Misalnya harus ke Pontianak karena kita sekarang sedang disambas. Dokter-dokter sedang pada pelatihan, misalnya ke Jakarta. Lalu ada anak-anak Tuhan lagi liburan anak sekolah, mengadakan jalan-jalan, mungkin ke Kucing dari sini, atau mungkin ke Singapura, atau kemana tidak tahu. Udah. Dari semua kesibukan kita, di akhir kesibukan itu, bisa hari itu, bisa berapa hari kemudian, kalau kita berjalan, ujungnya kita harus kemana? Kalau sudah selesai semuanya, pulang. Betul tidak? Ke rumah. Saya harap saudara nangkap ini ya. Anak-anak main. Kalau sudah sore, sudah malam, mereka kemana? Pulang. KKR, ibadah-ibadah, seminar, retreat. Wow, luar biasa kehadiran Tuhan. Musiknya bagus, memimpin pujiannya, pengkhotbahnya. Tuhan hadir menjamah. Waktu nyanyi, melompat, memuji Tuhan. Selesai ibadah, kita kemana? Pulang. Nah, sekarang bayangkan kalau di ibadah tadi, luar biasa. Pujian sampai nggak bisa di stop karena hadirat Tuhan, semua sukacita lompat. Satu khotbahnya hebat, kita diberkati. Pulang ke rumah, bertengkar, urusan ini, urusan itu. Saya tanya, apa yang kita alami begitu hebat di ibadah tadi, jadi apa sampai rumah? Kalau ada pertengkaran, ada neraka di rumah, cepat jadi apa? Loh, masa nggak ngerti? Jadi apa hidup? Ada pengaruh dari apa yang Tuhan kerjakan tadi? Tidak. PNS, pegawai, karyawan, pengusaha, sibuk di kantor, sibuk kerja.
Aduh, hari itu luar biasa di kantor, ada promosi dari berapa pegawai dan macam-macam lagi. Indah, makanan enak-enak. Jam kantor tutup, kita harus apa? Pulang. Nah sekarang bayangkan, pulang, tegang lagi. Ngelihat muka suami, aduh lebih baik lihat muka kodok daripada lihat kamu. Ada nggak istri pernah ngomong seperti itu? Karena dulu sudah jengkel betul. Suami pulang, bayangkan nanti istriku masak aku ini, masak kok masak aku, masakan aku ini salah. Oh nanti istriku nyiapkan aku minuman yang aku suka, itu bayangannya. Belum masuk pintu, istri sudah kayak teko tolak pinggang begini. Ngerti kayak teko. Kenapa gajinya kurang lagi? Lah ribut sudah. Bayangan makanan enak, bayangan minuman enak, buyar karena ketemu sambal pedes ini tadi. Ngerti ilustrasi ini? Saudara, suasana rumah itu mempengaruhi. Saya tanya jujur, kira-kira saudara setuju gak saya ngomong ini semua? Lu setuju tidak? Rumah. Jadi papa kita itu gak sibuk dengan formalitas. Katakan amin. Papa kita di surga gak sibuk dengan urusan-urusan doktrin, teologi. Enggak, saudara. Yang dia urus itu rumah. Seluruh Alkitab, dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22, saya sudah membuktikan Papa itu bicara tentang rumah itu sepanjang penulisan Alkitab itu. Itu sungguh luar biasa. Saya mau buktikan ayat yang pertama, Kejadian 2 ayat 8. Lihat itu. Aduh, itu kata-kata firman luar biasa. Kejadian 2 ayat 8. Saya akan buktikan. Rumah. Ya, udah. Tolong dibaca salah seorang. Silakan dibaca. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian Ya. 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Nah, stop. Kata manusia ganti keluarga. Ya, ulangi lagi Ryan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Amin. Lanjut. Saudara, saya lupa tahun berapa, tapi sudah lama sekali. Kira-kira awal 80-an, Roh Kudus memberi saya pewahyuan ayat ini. Manusia yang dibentuk lalu dinikahkan oleh Papa di surga, itulah keluarga pertama di dunia. Di hati Papa kita di surga, sejak keluarga pertama dibentuk, ditempatkan di mana keluarga itu? Ayo tempatkan di mana tadi itu? Taman. Perhatikan kata taman. Apa kata lain ditempatkannya, menempatkannya? Ayo, apa kata lain? Nanti saya tunjukkan ayat yang lain. Ditaruh, diletakkan. Dalam bahasa orang tua, ayah atau ibu yang lagi gendong anaknya sedang tidur. Untuk meletakkan anak yang sedang tidur itu sembarangan atau disediakan tempat khusus? Khusus, cari yang terbaik. Nah, cara menempatkannya dilempar, sana kamu gitu. Atau bagaimana cara kata menempatkan? Ini hati Papa. Pelan-pelan bukan? Betul tidak? Pelan. Ditempatkannya keluarga pertama itu di taman yang di Eden. Pertanyaan saya kalau lihat ayat itu, Papa buat keluarga dulu atau buat taman dulu? Betul sekali. Nah, taman itu saya temukan rumah. Karena kata menempatkan. Nah, siapa pernah tahu? Dari Kejadian sampai Wahyu, tengah-tengahnya Alkitab itu kitab apa? Ayo, ini Bible quiz. Ayo, apa tengah-tengahnya Alkitab? Kitab apa? Sampai nggak tahu, awas. Iya, tengah-tengahnya Alkitab. Ya buka aja Alkitab, saudara, kok susah bener. Coba sekarang saudara lihat Alkitab, saudara, langsung belah tengah. Muncul kitab apa? Mazmur. Coba buka Mazmur 84. Ada kata yang sama, menempatkan, menaruh. Waduh, ini luar biasa. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Saya, istri dengan tim kami dalam pelayanan. Ya, pelayanan kami selalu pada konsep rumah, home.
keluarga. Itu selalu. Kenapa? Karena kebenaran ini. Ayat 3. Ayat 3 atau 4 ya, saya lupa. Burung pipit pun menaruh anaknya pada sarangnya. Itu ayat berapa? Pasal 84. Ayat 3. Terima kasih. Oke, silakan Ibu dokter yang baca karena suara dari belakang tadi. Ya Pak, yuk. Mazmur 84 ayat 3. Coba dengarkan firman ini. Ayo. Ya, Ibu yang ngomong tadi. Ya nggak apa-apa, yuk. Terima kasih. Maaf ya, kalau saudara tidak mengerti hati Papa, seperti yang saya katakan, bahwa semua kesibukannya itu tentang rumah, tentang pernikahan, maka Mazmur 84 pun gak punya arti. Mengapa Roh Kudus bisa menunjukkan saya begitu berartinya firman itu? Karena Roh Kudus memberitahu saya, rumah itu lebih daripada apapun juga di dunia ini. Katakan amin. Sebab di rumah itulah seorang manusia jadi manusia baik atau manusia jahat. Setuju saya ngomong ini? Di rumahlah seorang manusia itu jadi sehat atau penyakitan. Di rumahlah seorang manusia itu menjadi pandai, jenius atau bodoh. Di rumahlah seorang manusia itu jadi rusak atau jadi baik. Setuju saya ngomong ini, saudara? Ini penting. Rumah. Mengapa Yahweh Tuhan berfirman burung pipit? Kalau Sambas ini dayaknya dayak apa ya? Bekati. Oke. Kalau dayak Bekati menyebut burung pipit itu apa? Kalau orang Jawa bilang emprit. Manu apa? Pihit. Ya, sama jeleknya punya kecil lah. Pihit, emprit. Ya enggak, saya pernah ketemu orang Banjar. Burung apa? Cicui. Katanya begitu orang Banjar. Lucu juga itu. Orang Melayu nyebut apa burung pipit itu? Batak apa Batak? Aporik. Wah, agak keren. Agak keren aporik. Ya. Orang Embong daya apa? Pagodan. Apa burung orang sana bilang? Kungcet. Pak dari Dayak mana Pak? Pak Ahe. Kalau Ahe bilang apa? Ocet. Bersama. Saudara, burung itu nggak ada harganya, betul nggak? Kalau toh ada anak kecil iseng menggoreng dia, ketemu tulang burung kecil sekali kok. Tapi di hadapan Papa di surga, burung yang nilainya serendah itu punya ide bangun rumah untuk anak-anak. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Burung yang nggak ada harganya pun mikir sarang untuk anak-anaknya. Mengapa Papa kita menuliskan itu? Karena dia rindu. Lompat supaya lebih cepat. Wahyu 21. Langsung Wahyu 21. Saya sudah khotbah kejadian Mazmur sampai Wahyu sekarang ini. Wahyu 21 ayat 3. Dan ini berlaku sepanjang sejarah penulisan Alkitab rumah. Saya masih pada kata menempatkan anak-anaknya. Ya. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman yang di Eden, dan disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Menempatkan. Mazmur 84, burung pipit saja memikirkan sarang untuk menempatkan anak-anaknya. Payus 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara apa yang nyaring dari takhta itu, bunyinya, lihatlah kemah Tuhan. Bicara kemah, menyebut kemah, itu bicara tentang apa? Rumah. Lihatlah, rumah Yahweh ada di mana? Baca, di tengah-tengah manusia. Terus, nah, dan ia akan diam baca di mana? Di bersama-sama dengan manusia. Ada rumah lagi. Diam, pindah. Surga kalah rame dengan kita dunia, maka itu Papa mau pindah ke dunia bersama kita.
Maka itu yang putus asa jangan ning pulang ke surga dulu. Nanti nggak ketemu di jalan. Surganya ke sini, kita ke sana, nanti nggak ketemu. Baik, tunggu di sini saja. Amin. Itu cara kita berpikir. Rumah, tempat dia, kediamannya. Terus apalagi? Dan mereka akan jadi umatnya dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Dengarkan, ini kalau gereja mampu menghasilkan rumah Tuhan di dunia, maka surga pindah ke dunia sebab Papa kita pindah ke dunia. Apa yang terjadi kalau di dunia ini jadi rumah Tuhan? Baca sama-sama kalimat pertama ayat 4. Itu penjelasannya. 1, 2, 3. Maaf gini, setelah Papa di surga berdomisili, pindah ke dunia, tinggal di antara manusia, maka terjadi ini. 1, 2, 3. Kalimat pertama ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dengar, siapa yang ada orang tua begini, kok nggak nangis-nangis anak ini ya? Kenapa nggak nangis anak ini? Ada nggak orang tua seperti itu? Orang tua gila ini. Nggak kau suruh nangis terus. Ternyata kalau ada rumah Tuhan di dunia ini, maka semua orang yang ada di situ Papa buat tidak menangis lagi. Amin. Sekarang bayangkan, akan jadi apa generasi ini kalau semua anak-anak yang ada di rumah bersama kita nggak bisa menangis lagi. Kira-kira jadi anak apa mereka? Kuat, hebat, pintar, bahagia. Jangan jadi orang tua yang begini. Ya, saya punya konsep mendeteksi, memeriksa orang tua, papa mama itu tanya anak-anaknya begini. Om tanya ya, buat kalian lebih senang papa nggak pulang atau papa di rumah? Kalau anak-anak jawab, kami lebih senang kalau papa nggak pulang om, kami merdeka om. Wah, gawat ini sudah. Saudara, jangan bangga kalau anak-anak ketakutan kepada kita. Itu salah. Takut dan ketakutan itu beda. Setuju saya ngomong ini? Nah, yang bisa menciptakan surga di rumah itu siapa? Ayo, siapa bisa menciptakan surga di rumah? Orang tua. Catat ya. Tapi orang yang sama, yang bisa menciptakan surga, orang itu pun bisa ciptakan neraka di rumah. Jawab iya atau tidak? Terus saya tanya iya atau tidak? Orang yang sama, yang tadi bisa ciptakan surga, bisa ciptakan neraka di tempat yang sama. Ibu bapak, mari kita jujur. Bapak beri hujan yang deras. Untuk orang Sambas sini perlu air, orang Kalimantan Barat perlu air. Bapak beri hujan yang deras. Setuju? Kok nggak amin sih ini? Kan perlu hujan. Seberapa lama Sambas gak hujan ini? 3 minggu, bayang. Oke, saya ulangi lagi. 2 orang yang sama, yang statusnya ayah ibu bisa ciptakan surga, tapi 2 orang yang sama bisa ciptakan neraka. Dan anehnya, surga dan neraka yang bisa diciptakan oleh 2 orang itu tempatnya nggak beda. Betul tidak? Di mana tempat itu? Saya tanya kepada saudara, secara fakta, menurut saudara lebih mudah menciptakan neraka atau lebih mudah menciptakan surga di rumah? Salah kok. Buat neraka itu lebih sulit, perlu api sebabnya. Ya kok ini jawabnya bagaimana ini? Kalau surga kan nggak perlu api. Buat api itu susah. Jangan bilang pakai gas. Ya, apalagi kalau kayunya basah. Aduh, sampai kayak bengkak ini pipi sudah nyala-nyala. Betul nggak ya? Yang pernah pakai tungku, pakai kayu api, udah sampai mata sampai berair semuanya, pedis kena asapnya. Jadi saudara jangan ngomong ciptakan neraka lebih mudah, salah, lebih susah. Oh enggak, amin. Ya berarti ini pinter buat neraka semua nih kok ngaku begitu. Maaf. Kenapa saya berkata menciptakan neraka lebih susah? Karena untuk memulihkan itu sulit.
Menciptakan surga itu lebih mudah, katakan amin. Karena apa? Hanya dengan kasih dan pengampunan. Tapi menciptakan neraka perlu energi banyak, saudara. Marah itu perlu energi ya? Loh, betul enggak? Marah itu perlu energi. Tapi begitu. Tapi kasih itu enggak perlu energi. Keluar dengan mudah sekali. Jadi mulai hari ini, ayo kita ciptakan surga. Saya ingin pakai bahasa Inggris, maafkan saya. Ini bukan sok Inggris, tapi karena di Indonesia nggak ada bahasa itu. Dalam bahasa Inggris ada dua kata benda untuk rumah, a house dan a home. Ya, nah bahasa Indonesia a home itu nggak bisa diterjemahkan rumah, bukan. A home itu suasananya. Nah saya tanya, mana yang bisa dibangun dengan uang? A home atau a house? A house. Orang kaya bisa panggil arsitek suruh gambar yang bagus, panggil kontraktor minta material yang mahal-mahal. Bisa tidak? Bisa. Tapi a home bisa dibangun dengan duit tidak? Orang kaya uangnya banyak pun a home gak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh suami istri yang hidupnya penuh kasih dan penuh pengampunan. Suatu kali saudara, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya dengan sebuah pertanyaan. Siapa pernah masuk ke rumah orang? Ini saya ambil ekstrimnya saja. Rumah itu megah. Wih, dari depan kelihatan pagernya, tinggi sekali bangunannya. Wah, begitu kita masuk lihat lantainya, lihat perabotannya. Maaf, ini ekstrimnya. Tapi kok suasananya gak enak ya di rumah itu. Tapi saudara pernah masuk ke rumah orang, kalau gak dikatakan miskin atau sederhana, alat perabotan ruang tamu dari rotan. Itu pun rotan yang tahun 60-an. Coba dan buka semuanya, lepas itu. Ya, saya ambil contoh paling ekstrim. Terus tirai-tirainya di jendela, aduh, sederhana kalau kita gak berkata kotor. Tapi begitu kita masuk, suasananya itu nyaman sekali. Ngerti contoh ini? Pernah gak ngalami seperti itu? Sering ya, masuk ke rumah yang mewah tapi gak enak suasana. Masuk ke rumah sederhana, aduh kok nyaman. Satu kali saya tanya, Papa bagaimana bisa begitu? Nah saya itu bersyukur pada Roh Kudus. Apa saja dalam hidup kita di dunia ini ternyata semua ada ayatnya yang mendukung. Sebelum saya terangkan ini, saya lari ke tempat yang lain. Tahun 79, saudara, saya nggak akan lupa itu. Tiba-tiba Roh Kudus itu menanyakan saya konsep ini. Daniel, kamu pernah sadar gak? Kenapa semua orang termasuk kamu kalau gendong bayi itu kepala bayi nggak akan mungkin di sebelah tangan kananmu? Iya ya. Kenapa ya? Ayo coba. Lu yang tahu nggak? Ayo. Semua orang kalau gendong bayi kepala di mana yo? Padahal nggak kidal. Coba kalau kita ambil bayi, kepala taruh tangan kanan kita, enak tidak? Nah, kok aneh? Kenapa ini? Saudara, saya ingin bagi pengalaman saya untuk hamba-hamba Tuhan. Setiap kali ada kasus-kasus seperti itu, saya selalu minta kebenarannya mana, lalu ilmiahnya mana. Saya selalu tanya pada Roh Kudus. Akhirnya nggak lama Roh Kudus tunjukkan saya satu ayat. Saya menangis dan saya kagum. Coba buka Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Sampai saya berkata, gendong bayi saja Papa atur. Ternyata tidak ada buku di dunia ini yang pernah ngurus gendong bayi saja harus tangan kiri. Ayo, yang sudah dapat silakan baca Kidung Agung 2 ayat 6. Siapa saja cepat? Tangan kirinya ya. Di bawah kepalaku. Tangan kirinya ada di bawah kepala. Ayo. Tangan kanannya memeluk aku. Bisa bayangkan? Ayo peragakan bagaimana itu. Jadi papa kita kalau gendong kita pun kepala kita di tangan kirinya, lalu tangan kanannya meluk. Saya nangis. Ternyata itu ada di Alkitab. Tapi ilmiahnya saya belum ketemu.
Bulan Juli tahun 81 pertama kali saya ke Singapura. Itu pertama kali saya keluar negeri. Sampai Singapura kami nginap semalam saja karena saya bersama Pak Di Sutanto kan lanjut ke Los Angeles. Langsung di situ kami ke Eropa. Di Singapura saya ya jalan-jalan sama Pak Adi, apalagi pertama kali, wah kampungan betul saya saudara. Habis pertama kali ke Singapura, tiba-tiba ada toko yang jual bantal bayi. Iklannya berbunyi demikian: inilah bantal bayi pertama di dunia, dijamin bayi Anda begitu kepalanya nempel langsung tidur. Saya pikir hebat juga, ini bantal bayi apa? Nah saya nggak ingat ayat itu, nggak ingat. Terus saya bilang, Pak Adi boleh mampir sebentar enggak? Mau beli apa enggak? Cuma lihat. Saya ingat betul Pak Adi tersenyum kayak sudah punya anak saja. Dan begitu. Saya menikah aja belum waktu itu. Saudara, begitu saya dekat, Pak Adi kaget lihat saya karena saya nangis. Loh, kok nangis? Iklannya begini. Ternyata itu bantal bayi pertama, sekarang sudah banyak, yang ada cekungannya di tengah supaya kepala bayi itu nggak benjol, ya, supaya tetap bulat. Tapi bantal bayi ini unik, ada rekaman detak jantung. Jadi begitu kepala bayi nempel ke bantal itu, langsung otomatis dek, dek, dek. Kenapa? 9 bulan 10 hari. Semua kita dalam kandungan mama, yang kita dengar rutin 24 jam sehari itu apa? Detak jantungnya mama. Saya nangis, saudara bilang, Papa, mengapa kalau kami gendong bayi harus langsung ke tangan kiri kepalanya? Supaya didekapnya gampang langsung ke dada. Sebab jantung kita di mana? Dan di perut, awas kamu. Jantung kita di sebelah mana? Kiri. Aduh, saudara, saya menangis betul. Hebat Papa ini. Untuk bayi aja diurusi sedalam itu. Saya ngomong bayi lagi ya. Maka itu saya kagum lihat Alkitab. Coba buka Mazmur 8 ayat 3. Ini pun saya lama sekali diskusi. Kok bisa? Saya nggak bisa terima. Maka itu saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja. Tuhan membawa kami untuk terus melihat anak-anak, melihat suami istri, melihat rumah, melihat keluarga. Alkitab itu penuh dengan ayat itu. Mazmur 8 ayat 3. Ayo, yang sudah dapat silakan baca. Ya, tunggu Bu karena hujan. Harus pakai mikrofon. Ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan dan melawanmu untuk membungkamkan musuh dan mendera. Ya. Reaksi saya pertama kali baca ayat itu, saya protes. Saya bilang, Papa, saya tidak setuju kalau bayi-bayi dan anak yang masih menyusu kau ajak perang. Itu perang tidak? Membungkam musuh, melawan pendendam. Hah? Saya pikir apa-apaan ini? Loh, betul atau tidak pikiran saya, saudara? Masa bayi-bayi diajak perang? Masa anak-anak masih menyusu disuruh membungkam musuh dan pendendam? Apa-apaan ini? Saya nggak ngerti. Sampai suatu hari saya bertemu dengan para penterjemah Alkitab. Oh ya, Pak Ronald Batubara coba cerita dulu dengan tim Awana ya. Apa Awana? Ya, Kartidaya. Mereka sedang menyiapkan menerjemah Alkitab bahasa Dayak mana? Ya. Ada 4 ini ya. Nah, tolong ingin terlibat terjemah Alkitab, ikut Pak Ronald Batubara ini. Terima kasih. Arwah brosurnya bisa dibagi, saya minta. Saudara, aduh, akhirnya saya ngomong jadi Jawa lagi, nggak apa-apa. Dengar. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Catat. Buka di Google, cari fakta sejarah. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang terjemahannya terbanyak sedunia. November 2003, data yang saya terima dari Lembaga Alkitab Internasional yang pusatnya di Amerika, sampai November 2003 itu Alkitab sudah ada di hampir 4.000 bahasa di dunia. Nah, kalau terjemahan 4 bahasa Dayak ini selesai, sudah berapa banyak lagi? Tidak pernah ada buku yang diterjemahkan ke dalam segitu banyak bahasa kecuali Alkitab. Katakan amin.
Bahkan sejarah mencatat, kalau tidak ada Alkitab, tidak ada mesin cetak. Kalau tidak ada mesin cetak, tidak ada mesin tik, nggak ada telegram. Kalau tidak ada mesin tik, tidak ada komputer sampai hari ini. Pertanyaan saya, apa jadinya dunia tanpa mesin cetak? Apa? Nah, orang Dayak masih ngayau semua, kita telanjang semua. Karena dengan adanya mesin cetak, maka ada ilmu pengetahuan. Mengapa mesin cetak ada gara-gara Alkitab? Karena seorang saudara kita namanya Johann Gutenberg, pengikut Luther zaman itu awal abad 16 tahun 1500 sekian. Ketika permintaan Alkitab begitu banyak, ditulis tangan loh waktu itu. Maka itu kalau ada orang Sambas mau nyoba, saya bersyukur sekali. Tolong coba nulislah kejadian sampai Wahyu pakai tangan. Saya ingin tahu berapa bulan. Ada nggak mau coba kira-kira? Kalau ada saya bayar betul. Johann Gutenberg, salah satu penulis Alkitab di Jerman waktu itu, kaget. Permintaan Alkitab luar biasa, tapi kapan selesainya kalau tulis tangan? Walaupun keroyokan sekalipun. Ngerti kata itu? Perlu berapa bulan itu untuk satu Alkitab saja. Satu hari Yohan berdoa gini, Tuhan, nggak mungkin bilang beri aku mesin cetak. Mana ada yang belum ada kok mesin cetak. Dia ngomongnya gini, Tuhan, beri kami sesuatu supaya firman-Mu ini segera bisa didistribusikan secepat. Nah, sesuatunya itu apa dia nggak ngerti. Dalam doa itu Roh Kudus datang memberi ilham dan ide. Pertama dari lempengan papan dia grafir, tapi kebalik. Kan nggak tahu. Saudara, akhirnya seorang temannya pengusaha dari negeri Austria tahu mendanai buat percobaan, maka jadilah mesin cetak pertama di dunia. Jadi pertanyaannya, sejarah. Kalau begitu, buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin cetak di dunia ini, itu namanya apa? Nah, ini luar biasa. Masih ingat Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu ada karena firman. Tanpa firman, tidak ada yang sudah jadi, ini enggak ada. Ngerti nggak contoh-contoh ini? Wah, saya bisa bicara banyak tentang firman, itu hebat, saudara. Nah, akhirnya jawaban saya dari Tuhan atas pertanyaan saya, mengapa Papa mengajak bayi-bayi berperang ketika ketemu tim waktu itu bukan Kartidaya, SIL, Summer Institute of Linguistics. Sekali lagi saya berkata, dunia punya lembaga linguistik pusatnya di Houston, Texas. Itu pun gara-gara Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, tidak ada lembaga linguistik. Kenapa? Karena untuk menerjemah Alkitab harus belajar linguistik, bukan belajar bahasa. Beda. Nah, di dalam linguistik itu SIL, itu Kartidaya sekarang saya menemukan. Dengar, siapa tahu semua bayi begitu mulai bicara, mulai belajar ngomong, abjad apa yang keluar pertama di mulutnya? Nah, nggak ada bayi bilang B, S, P, T, D. Wah, ini bayi yang menakutkan. Semua bayi pasti A. Nah, para penterjemah Alkitab menemukan mengapa harus A, kenapa tidak S, tidak B, tidak P, dan sebagainya. Bahasa tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia itu bahasa Aramik. Memanggil papa itu ab. Saudara, luar biasa. Lalu kenapa diajak perang? Membungkam musuh, melawan pendendam. Kenapa? Saya mau buktikan. Siapa pernah memperhatikan kalau ada kecelakaan-kecelakaan alat-alat transportasi, ada bencana alam, yang lebih banyak selamat itu bayi atau orang dewasa? Bayi lebih banyak yang selamat. Aneh. Ini rahasianya.
Bayi manusia adalah makhluk yang terlemah sejagat raya ini. Bayi binatang itu hebat-hebat. Bahkan 99% anaknya binatang lahir langsung lari minum. Betul tidak? 99%. Tapi anak orang dilahirkan umur sehari, dijaga umur 4 tahun, 5 tahun. Jangan suruh ngaduk susu sendiri, jahat ini orang tuanya. Loh, betul tidak? Loh ya, jahat gak kalau kita nyuruh anak kecil 5 tahun, mas susu, buat sendiri. Wah, kejam sekali ini orang tua. Bayangkan bayi manusia ditungguin 5 tahun pun belum bisa dilepas. Maka itu ibu-ibu jangan marah. Kalau ada bayi ibu nangis, oh mungkin basah, oh mungkin lapar, oh mungkin kembung. Belum tentu, kita gak ngerti dia ngapain. Maka itu ibu-ibu itu sok tahu. Iya toh? Loh iya toh tidak? Mana tahu dia minta apa? Loh jawab tahu tidak walaupun anak kandung. Gak ngerti kita. Saya mau buktikan lewat ayat 3 Mazmur 8. Ternyata di mulut bayi-bayi ada bahasa yang papa beri, yang mengerti hanya bayi itu dengan papa di surga. Oh nggak amin, saya ini kan luar biasa. Nah cuma sayangnya setelah kita gede lupa itu mana bahasanya. Nah saya berani mengatakan mulai hari ini itulah bahasa roh, bahasa surga. Karena hanya papa yang ngerti. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, separah apa keadaan anak kita, papanya ngerti kok yang di surga, dia perlu apa. Ketika bayi-bayi berkata, surga langsung datang. Ada apa kamu nak? Papa yang datang. Oh nggak amin yang lain? Indah bukan Mazmur 8 ayat 3. Aduh saya nangis. Tapi suatu hari kan saya guru sekolah minggu juga. Suatu hari ada anak-anak murid saya, kelas saya besar, kelas 5 ke kelas 6. Mereka nggak terima dengan ayat itu. Karena ada yang kritis. Nah kalau nggak terima saya bilang oke. Minggu depan om jawab. Berarti minggu ini saya ulangan. Belajar baik-baik. Karena minggu depan ulangan. Saya harus lulus. Ditanya oleh profesor kecil di kelas itu. Itu istilah saya. Sambil menunggu jawaban. Tapi jangan diikuti cara ini. Enggak, ini kebetulan saja. Saya lagi di rumah teman. Anaknya lagi main. Nonton film kartun Tom and Jerry. Saya tertawa karena saya dapat jawaban di situ. Siapa pernah lihat satu episode Tom and Jerry? Yang tikus itu siapa ya? Jerry ya. Jadi Jerry dikejar Tom, terus ketemu bulldog. Masih ingat? Nah, terus bulldognya ngasih sempritan. Masih ingat gak itu? Nah, wah Jerry jadi berani. Tom datang, si anjing datang. Wih, langsung Tomnya lari. Suara tiba-tiba saya ingat ayat itu. Ketika bayi-bayi dalam bahaya dan mereka panggil papa, papa langsung turun tangan melindungi anak itu. Ngerti? Nah itulah hati papa tentang keluarga, tentang rumah, anak-anak. Nah saya kembali kepada contoh rumah tadi. Kenapa kita masuk ke rumah orang kaya mewah tapi suasana gak enak? Kita masuk ke rumah orang sederhana suasananya kok menyenangkan. Buka Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Buka Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Ayo kita periksa rumah kita masing-masing dengan ayat ini. Mulai hari ini. Yang belum menikah siapkan diri baik-baik. Ya, siapa mau baca silakan. Ulangan 32 ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit. Berdiri, masih payung, suaranya kenceng, batak betul. Oke. Pasanglah telingamu, hai langit. Ya. Aku mau berbicara. Stop dulu. Lucu nggak mendengar firman ini? Hai langit, pasanglah telingamu. Mana langit punya kuping? Loh betul tidak? Aneh bukan? Terus apa? Siapa lagi? Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Bumi mendengarkan ucapan mulutku.
Saya mau buktikan, ternyata firman Tuhan itu nggak cuma untuk manusia. Oh enggak, amin. Untuk alam ini pun perlu dengar firman. Apa jadinya terhadap langit dan bumi? Ayat 2, coba bacakan. Mudah-mudahan pengajaranku melintik laksana hujan. Pengajaranku, puji Tuhan, hari ini hujan lagi. Seger nggak kalau hujan itu turun? Langit mendengar, bumi mendengar, maka pengajaran itu jadi hujan. Lanjut. Perkataanku menetes laksana embun. Ya, perkataanku, mulut kita menetes laksana embun. Lanjut. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Hujan renai itu hujan yang halus sekali, yang tidak merusak bunga baru. Tahu kata bunga baru ya? Kalau bunga, saya nggak tahu istilah orang Dayak. Kalau kami di Jawa, tembakau yang baru bunga kena hujan dia rusak. Ya, pohon mangga yang baru berbunga, hujannya deras, hancur, nggak bisa jadi buah. Nah, pasti ada juga bukan begitu. Nah, hujan renai itu hujan yang halus sekali, sehingga tidak merusak bunga, nggak merusak penyerbukan. Itu kata pengajaran kita, kata-kata kita. Terus, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. iya, laksana dirus hujan, air yang mengalir atas tumbuh-tumbuhan. Langsung Tuhan praktekkan. Kita belajar ini, hujan baru turun. Nah, saya tanya, kalau begitu barang-barang di rumah kita, dinding, almari, kursi, tempat tidur, lantai, bisa mendengar firman Tuhan juga tidak? Nggak usah ragu-ragu. Bisa tidak? Nah, ini dia. Apa yang diucapkan suami istri di rumah itu tiap hari, perkataannya itu yang nempel menjadi atmosfer di rumah itu. Ngerti kebenaran ini, saudara? Kalau suami istri ngomong gak pernah halus, kita sih gak tahu seberapa kali aku ngomong. Kalau itu yang terdengar di anak-anak, suara itu nempel semua. Maka kalau ada tamu datang, yang muncul aroma atmosfer ketegangan. Ngerti? Tapi kalau di rumah kita dua ngomongnya manis, ingat Efesus 4, Efesus 3, Kolose 3. Biarlah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, sehingga dengan mazmur, pujian, nyanyian rohani kamu saling mengajar satu dengan yang lain. Pernah baca ayat itu, saudara? Kalau di rumah kita suami istri mulutnya penuh dengan kata-kata yang manis itu, anak-anak itu betah tinggal di rumah. Betul? Nggak ada api, bukan neraka, tapi surga. Saya minta semua kita jujur pulang dari sini, ubah suasana rumah kita. Maaf kalau saya pakai kata jelek. Sudah miskin, rumahnya jelek, neraka lagi. Aduh, sudah. Maaf ya saya ngomong ini. Aduh, kok nggak enak betul dengarnya. Loh ya toh kalau suruh milih, lebih baik rumah yang megah, kayak neraka masih lumayan, ada AC-nya. Maaf saya ngomong, tapi nggak enak juga, jangan diikuti. Cuma ini untuk perbandingannya. Setuju saya ngomong ini, saudara? Ayo ciptakan surga. Anak-anak kita luar biasa. 100% penyebab anak-anak memenuhi jalanan, memenuhi pasar, memenuhi terminal. 100%. Karena apa? Rumahnya, rumah orang tuanya jadi neraka. Mereka nggak betah di rumah. Karena di rumah tidak menemukan surga, maka mereka cari surga di luar rumah. Saya tanya, apa jadinya kalau anak-anak kita mencari surga di luar rumah? Berantakan, neraka yang mereka dapat. Pulang ke rumah dapat neraka, keluar rumah dapat neraka. Bisa bayangkan, satu neraka aja sudah pusing, ini dua neraka, kayak apa itu anak-anak? Betul saya ngomong ini, saudara? Maka itu, kalau semua rumah dibenahi baik-baik, bukan direnovasi bangunannya, tapi direnovasi apanya? Orangnya, suami istri itu. Maka penjara tutup, pengadilan tutup, polisi kurang kerjaan. Kok nggak amin?
Loh, betul tidak? Mengapa polisi sampai sibuk ngurusin penjahat? Karena rumah jadi neraka. Betul saudara. Kalau rumah berubah, aduh indah sekali. Tolong tulis saja ini di Google ya. Cari Dorothy Nolte. Tolong catat semua. Cari. Dan saya minta hamba-hamba Tuhan cetak itu banyak-banyak. Ada bahasa Indonesia. Dorothy, D-O-R-O-T-H-Y, lalu Nolte, N-O-L-T-E. Nggak usah Dorothy-nya, begitu Google klik Nolte, keluar Dorothy, N-O-L-T-E. Catat saudara, ini orang hebat, seorang anak Tuhan. Dia meninggal 5 tahun yang lalu, umur 92 tahun. Sangat cinta Tuhan. Nolte, N-O-L-T-E. Nah, Dorothy Nolte seorang anak Tuhan, seorang pendidik yang hebat sekali. Dia menemukan sebuah teori. Nah, waktu Mikhail Gorbachev, siapa dia? Jangan bilang penjual bakso di situ, awas. Siapa Mikhail Gorbachev? Presiden Uni Soviet sebelum tahun 91. Mengundang Dorothy Nolte ke Uni Soviet gara-gara penemuannya. Dorothy Nolte menemukan sebuah formula, rumus yang sangat dahsyat. Judulnya Children Learn What They Live. Anak-anak itu belajar di fakultas kehidupan. Dosennya adalah papa mama. Itu tulisan dia. Di situ sudah ketemu. Nah, coba baca sini. Saya minta penyanyi sekarang baca. Ini bagus sekali. Langsung Indonesia kan? Pakai menerjemah bisa nggak? Google bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, coba. Manis sekali. Nggak usah semuanya. Bisa. Iya, coba baca ya. Baca apanya nih? Iya, yang itu children learn what they live. If children itu. Kalau anak-anak itu bertumbuh dengan apresiasi. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dicela ya. Ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar rasa iba. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran. Katakan amin. Saudara, siapa yang pernah tahu kenapa bangsa kita jadi bangsa korupsi yang paling besar? Gara-gara sekolah korupsi di rumah. Begini kebenarannya, saya kaget juga waktu menyelidiki. Sering nggak kita mendengar waktu kenaikan kelas ada anak orang kaya nggak naik kelas? Ada toh? Begitu orang tua membayar ke sekolah supaya anaknya naik, detik itu juga anak itu belajar 3 kejahatan. 1, ternyata uang bisa membelokkan yang salah jadi benar. 2, anak belajar pengecut, tidak berani menghadapi kenyataan asal ada uang. 3,
anak jadi lebih mengutamakan uang daripada kejujuran. Maka itu jangan sekali-kali menaikkan anak yang tidak lulus, tidak naik, atau memindahkan sekolah. Jangan, biarkan supaya mereka belajar bertanggung jawab. Itu kan salahmu. Loh ya atau tidak? Ini yang merusak bangsa Indonesia. Di rumah sayang waktunya. Tapi saya minta dengan penjelasan saya ini, mulai hari ini semua kehidupan, jangan sibuk dengan cukur rambut, gunting kuku, maaf ya, sepatu, mode. Sibuklah urusan rumah. Setuju saya ngomong ini? Rumah, bereskan rumah kita. Selalu meriksa ini neraka atau surga. Karena kalau tidak, anak-anak ini akan jadi korban. Oh ya, saya lupa tadi ngomong. Bukan cuma penjara tutup, pengadilan kosong, polisi kurang kerjaan. Percayalah, kalau rumah semua orang jadi surga, rumah sakit isinya cuma orang bersalin. Oh enggak, amin. Jangan tersinggung. Terus dokter saya makan apa? Percayalah masih ada kerjaan. Polisi juga masih ada kerjaan, hakim jaksa juga masih ada kerjaan. Percayalah itu. Pokoknya rumah itu luar biasa. Selanjutnya Yahweh Tuhan menempatkan keluarga yang dibentuknya itu di taman yang di Eden. Itu luar biasa. Siap merubah kehidupan kita jadi benar. Ayat terakhir Roma 15 ayat 7. Inilah satu-satunya ayat yang membuat surga ada di dunia. Kalau suami istri melakukan ayat ini, surga di dunia. Roma 15 ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Oke. Maaf lagi sekali, kalau saudara tidak memahami konsep rumah, maka Roma 15 ayat 7 ya cuma sekedar harus terimalah begitu. Maaf ya, tapi saya mau uraikan ini. Menerima orang lain itu mudah atau susah? Gak usah ragu-ragu. Menerima orang lain itu mudah atau susah? Ya, tidak. Ada yang mudah, ada yang susah. Itu jawabannya. Mudah menerima kalau orang itu baik, tiap hari ngajak makan sehingga 2 bulan gak perlu belanja. Baik toh? Gampang gak menerima orang kayak begitu? Tapi yang menjengkelkan, aduh. Sulit gak menerima orang yang menjengkelkan? Sulit. Menurut ayat itu, saudara dan saya menerima berapa orang? Milih-milih atau bagaimana? Ayat itu kok milih bagaimana sebut memilih? Baca tadi. Bapak-bapak enggak baca baik-baik. Coba ulangi lagi. Iya, 1, baca lagi. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti siapa? Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah ini loh pertanyaannya. Jadi menurut Roma 15 ayat 7, kita ini kalau menerima orang suruh milih-milih atau semua orang kita terima? Nah itu maksudnya Pak. Mungkin saya salah bertanya tadi, maaf. Suami istri yang sedang jengkel dan menjengkelkan, bisa nggak saling menerima? Bisa tidak? Tidak. Maka itu saya selalu ngasih ukuran makan bersama. Jadi tolok ukur sebuah rumah tangga rukun atau tidak itu tesnya. Dalam seminggu berapa kali suami istri makan bersama? Penting itu. Ayo jujur, kalau kita lagi jengkel pada si A, bisa nggak kita duduk makan berhadap-hadapan? Jawab, bisa tidak? Bukan marah loh, jengkel, bukan jengkol juga. Perhatikan. Bisa nggak makan bersama lagi jengkel? Nggak bisa. Maka itu suami istri harus tahu dicek. Sering makan bersama tidak? Sudah rumahnya kecil. Kalau satu makan di kebun, satu di dapur. Kalau satu di dapur, satu ke ruang tamu. Satu ruang tamu beda lagi satu. Aduh, ini bagaimana ketemunya kayak Tom and Jerry. Betul ini 2 orang. Terus anak-anak itu pusing. Ini 2 orang ini ngapain ini?
Capek nggak anak-anak lihat papa mama seperti itu? Capek saudara. Kasihan. Mereka menderita. Sudah makannya cuma kecap dan kerupuk. Aduh. Ngerti maksud itu? Kayak tadi itu loh. Sudah miskin, rumahnya jelek, neraka lagi. Aduh. Ngerti contoh-contoh ini? Nah, menerima. Saya beri ilustrasi begini. Karena saya punya pengalaman yang sangat tidak baik, tapi itu fakta. Satu hari kami bertamu ke rumah teman. Nah, teman itu baru punya bayi. Tapi bayinya ini ya belum setahun, kira-kira 8 bulanan. Kami lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba, aduh lupa saya. Si ibu gitu, kami kaget. Kenapa? Ini sudah lewat 40 menit, jam bangun kok dia nggak bangun. Biasanya ada suara, pasti. Yang namanya naluri ibu kan tahu bukan? Karena keasikan ngomong 40 menit gak dengar suara ini. Karena kaget, maka kami juga rame-rame ikut masuk ke kamar bayi itu dengan babysitternya juga. Saudara, begitu kami masuk ada adegan yang menyedihkan. Tapi si bayi, gitu, maaf ya, dia sudah berak, mungkin penuh pampersnya. Dia nggak nangis. Namanya bayi, nggak tahu dia bisa buka main semuanya. Mukanya penuh, tempat tidur penuh tainya semua. Kami lihat, tapi bayinya sukacita. Loh, kan namanya bayi kok mana tahu, makanya jangan dimarahi. Nah di situ saya lihat sebuah adegan yang sangat indah. Kotor nggak bayi seperti itu? Nggak tahu. Saya mau tanya, karena sudah nggak ada di situ, saya mau tanya. Antara si ibu dengan si babysitter, bagaimana cara menanganinya? Ngerti pertanyaan saya? Lo ngerti tidak? Sekotor-kotornya anak itu, mungkin nggak mamanya, kotornya, terus ditarik lehernya kayak tengkuk ngangkat anak kucing, terus masuk bak mandi, corok begitu. Begitu caranya mama ngangkat bayi itu? Tidak, walaupun kotor. Loh, apanya? Anak digendong tidak? Kok coba dengan kakinya aja begitu digantung? Loh, digendong tidak? Jangan jawab. Anak. Peristiwa itu membuat saya bertobat dengan Roma 15 ayat 7. Sesalah-salahnya istri, suami harus menerima seperti Yesus menerima kita. Amin. Sesalah-salahnya suami, istri harus. Saya bilang, lu kira gue gak bisa cari laki? Ngomong begitu. Sesalah-salahnya anak kita harus menerima. Maka ayat ini akan membuat surga turun ke bumi. Maka ayat ini akan membuat rumah tangga jadi surga. Bicara tutup juga pengadilan sepi, polisi nggak sibuk, rumah sakit cuma untuk orang bersalin saja. Susah. Nggak, amin. Karena orang semuanya sehat, nggak sakit-sakit lagi. Karena ada surga di dunia ini. Mau buat surga ada di dunia lewat pernikahan kita. Maka itu kalau Yesus mengajar doa Bapa kami nggak salah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini terjemahan yang betul. Sehingga bumi jadi seperti surga. Mulai hari ini kalau saudara doa ubah. Saya sudah ubah sejak 30 tahun lebih yang lalu. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lewat siapa? Bukan kok Yesus. Kita. Jangan minta Yesus lagi Pak. Bagaimana ini kok? Amin. Lewat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya.